Wa yuzakkihim, yang kedua. Zakka yuzakki itu artinya membersihkan. Sampai ada bahasa zakat yang sudah dikenal, artinya membersihkan harta. Dari kata zakka yuzakki, tazkiyatan. Artinya akhlaknya harus dibina dengan baik. Sudah tidak ada nanti sifat dalam dirinya itu sombong, riya, takabur, ya. Sombong ini Pak, takabur, ataupun sum'ah, ingin didengar orang kehebatannya. Lantas ada dengki Pak, hasad, juga fudul. Fudul ini bahaya Bu. Fudul itu apa Bu? Pak, melebih-lebihkan Pak. Omongan siji dari 30, itu fudul. Fudul apa saja tidak boleh. Itu termasuk penyakit hati. Itu tidak baik secara baik. Sifat dengki kuda ono. Kenapa dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Sifat takabur, sombong, pinter didik, makidi, masya Allah. Padahal buku ini maaf ada itu cuma ngentek nona buku Pak. Mana bisa bareng lewat kampung wis mari SH, kowe wong pinter luar biasa pelaku. Tak tok. Tonggoe ndak disopo. Jare tonggoe sing ndak ngerti. SH itu opo sarjana hukum. Padahal ilmu ini si 6 buku ya. Sombong. Sampean cantik sombong eman. Kenapa? Karena cantik itu sedilu. Nek umur 50 ono wong 50 cantik. Hah? Taono Bu. Sampean kocoan ambek foto sampean umur 19 tahun atau sweet 17 jare wong saiki. Umur 17 tahun dulu sampean dengan sekarang 50 tahun, lihat. Beda apa tak beda? Beda. Mulai putih, duburi, Pak ya. Mudun, ndak kerungu. Mulai apa? Mulai meripat, mulai turun Bu. Yang dulunya kalau nonton TV 18 jam kuat, saiki mulai 2 jam wis ngantuk kabeh. Iya Bu ya, wis metu banyu moto mulai. Iya Bu ya. Lho guyu. Untune sempurna, maaf Pak, bareng sudah tua merotoli situ-situ. Sing ayu biyen entek. Sing ayu sing ganteng biyen entek. Tidak ada manusia itu sombong, tidak ada. Kenapa? Karena manusia akan kembali kepada hasil semula. Dulu koyo arek cilik lho. Koyo arek cilik biyen iki koyo arek cilik. Kenapa? Karena itu tidak boleh sombong. Jadi harus akhlaknya dididik betul Pak. Mulai kecil, mencintai tetangganya. Salaman mbek wong tuwae, mbek tonggoe salaman. Ana wong Pak teko Bandung datang ke rumah. Memang datangnya khusus silaturahmi dengan saya. Ustadz, ada apa salaman begini-begini? Nyembah. Apa? Itu tidak ada di dalam ajaran Islam. Saya ngomong itu bahasa budaya yang Islami. Itu cara bangsa Indonesia menghormati orang lain begitu. Tidak bertentangan, tidak nyembah menungso, hormat kepada orang lain. Makanya zaman sekarang maaf Pak ya, orang yang sering tidak memanusiakan manusia, maaf. Mati jam 10 sampai jam 10 pagi, jam 10 malam mati, jam 10 pagi durung didusi. Kenapa? Karena sering tidak memanusiakan manusia. Coba sampean kaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih kabar angin Bu bahwa beliau meninggal. Para sahabat menangis dan berkata, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, maka saya bunuh. Loh, seakan-akan Rasulullah itu tidak boleh meninggal. Kenapa? Karena Rasulullah memanusiakan manusia. Wong kene loro. Orang minggu dak ono sing nyenggo. Lho nang ndi Mas gak tau ketok. Loro aku nang rumah sakit ya. Loro nang rumah sakit 3 minggu dak ono sing nyenggo. Kenapa? Mungkin ndak memanusiakan manusia. Ini adat Jawa menghormati begitu, kita hormat. Tidak menyembah manusia. Ada apa menyembah manusia itu? Menghormati manusia, memanusiakan manusia. Itu juga akhlakul karimah. Saiki repot Pak, wong sugih
akhlake ndak apik, dipuja terus, dihormati terus. Bareng wong melarat sing apik, wah apa wali saking njaluk duit. Temen Pak wong, tapi bukan orang Banyurip, Masya Allah. Kalau orang nggak punya hormat kepada orang yang lain itu dianggapnya paling jaluk duit. Padahal dia akhlaknya karimah betul. Sampai saya membaca punya kitab namanya Azamatur Rasul, keagungan Rasulullah. Rasulullah itu terhadap anak kecil itu kasih salam. Kita jangan Bu, jangan sampai jadi lurah Bu. Jadi RW wae. Saya pernah jadi RW di kampung. Assalamualaikum nang arek cili dak kira. Masih ada merasa hebat saya. Rasulullah sering memberikan salam kepada anak-anak kecil as-sibyan. Sehingga wafat beliau semua orang tidak mau ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Bu, malah kadang-kadang disurak kapok wis dak ono sing ngacu nang kampung. Biasa ini ono ngono acara mesti main, ngombe. Wong kene ya ngono Bu ya. Ono manten ngombe. Tidak ngombe main. Kayak opo sampean itu? Kayak bulbul tak kayak opo sampean? Tidak ada di dunia Mas menyelesaikan masalah itu dengan ngombe, dengan main judi, tidak ada. Orang yang jadi orang besar itu tidak bakal ada doyan ngombe, doyan judi. Kenapa? Karena yang difikirkan persoalan banyak, yang perlu pikiran. Nek wis bendino pemuda iku kerjane ngombe, teler to. Akhirnya bangsa iki mbek negara didol nang sapa meni-meni. Hah? Kalau kita jadi kucing saja, jadi pengekor saja di dunia, naudzubillah min dzalik. Yang mayoritas umat Islam, saya paling enggak senang. Jangan jadi pengekor kita. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, jadilah kamu ummatan wasata, umat penengah, pemekasa, jangan jadi peniru. Nah, untuk jadi ini harus jangan jadi orang teler, harus banyak mengkaji, belajar, menelaah. Ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, agar menjadi saksi orang lain. Ini loh kiprah umat Islam. Saiki ndak sing berkiprah bukan umat Islam. Saya katakan Pak, di mana-mana wong-wong itu kanca-kanca dulur-dulur iku kerjane matu. Apil-apile anjing udah diumbe. Wis teler wong nang anjing wae. Anjing gung-gung itu Pak diberi pil itu menang. Umane menungso dikek iku. Teler temen. Loh, kapan kita akan belajar? Kapan kita akan berjuang untuk masa depan kita? Kapan kita untuk maju terus kalau kita kerjanya hanya begitu? Pagi-pagi jaluk duit nang bapak. Mulai si cilik tak iso mandiri. Gede yang ngono. Kerja di kongkon, iki di kongkon, kabeh dadi anak kongkonan. Tidak punya jiwa mandiri. Jadi ummatan wasata. Pemakarsa kita itu penengah. Termasuk itu akhlak yang tidak baik. Kenapa bisa ngerusak tonggo? Lah nek sampean teler ngene. Apa? Tonggo yang dirusak ngoyo sak sembarang-sembarang, di nyamplungan tuh Bu. Kalau di Banyurip kan tidak ada itu ya. Tidak ada Mas ya. Alhamdulillah. Barakallah muga-muga dak ono. Ojo niru wong nyamplungan Mas. Ngoyo nang ndi sor. Wis teler akalnya sudah tidak normal sudah. Untung wong tua tidak diuyui sisan. La haula wala quwata. Yang kedua akhlaknya. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ajari anak-anak kita itu ilmu. Ilmu sampai mencapai hikmahnya. Nek bahasa sekarang, kalau dia ekonomi sampai ahli di bidang ekonominya. Kalau dia ahli dalam teknik sampai ahli betul dalam bidang tekniknya. Kalau dia hukum sampai ahli dalam bidang hukumnya. Kalau dia ustadz ahli dalam bidang agamanya. Pak D nanti nang sekolah. Lu masuk sekolah ngono. Ilmu ini titik masuk. Bareng ujian Pak. Ya munggah cuman dikatrol mungkin. Lagi kok munggah ngene? Tak apa-apa, tak penting nilaiku, sing penting ilmune. Lah ya iku ilmu jong nilaiku ta. Kok ngobloki ngono sampean. Masyaallah. Mana bisa dia tidak pernah mengkaji ilmu sama sekali. Santet
Wong kerja siang mahal mencari. Butuh ini kasih, butuh ini kasih, butuh ini kasih. Saya ingat Pak waktu saya sekolah dulu SMP, celana itu berdabu ditempel ten sok.